dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini kami dapat berjumpa dengan Anda. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah secara langsung dari studio kami, radio dan TV Roja. Ikhwatal Islam, senantiasa kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai kajian ini, kami akan sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustaz Ali Muslim. Gimana Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai apa Ustaz? Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Baik Ustaz. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kita akan melanjutkan kembali dari faedah sirah Khulafaur Rasyidin, yaitu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Untuk Anda yang ingin memperdalam materi, nanti bisa bertanya langsung via telepon di 0218236543. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama materi ini. Baru Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa TV Roja dan juga pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada antum semua, kepada kita semua, dan diberikan kemudahan bagi kita untuk selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan baik yang berkenaan, yang berhubungan dengan urusan dunia bagi kita maupun yang berhubungan dengan urusan ukhrawi kita. Ungkapan salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah Nabi kita Muhammad SAW, buat junjung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat beliau yang selalu istiqamah di dalam menjalankan sunnah beliau. Terutama di hari yang mulia ini, kita diberi motivasi oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa yang mulia. Pembahasan kita adalah melanjutkan dari sejarah kekhalifahan Rasyidin, berbicara tentang sejarah 4 khalifah yang menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kita telah selesai dalam majlis yang lalu membahas tentang Khalifahan Utsman bin Affan. Ya, terakhir kita membahas tentang berbagai tuduhan-tuduhan fitnah ataupun tuduhan-tuduhan negatif yang diarahkan kepada kekhalifahan Utsman bin Affan atau Khalifah Utsman bin Affan, dan telah kita jelaskan bagaimana hakikatnya dan jawaban terhadap ataupun bantahan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang khalifah yang berikutnya. Setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa beliau ada yang mengatakan sampai 3 hari mayat beliau masih belum bisa dikuburkan, ada yang mengatakan bahwa di malam harinya dikuburkan, ya, dengan berbeda-beda riwayat, karena memang orang-orang yang melakukan kudeta pembunuhan terhadap beliau masih berkeliaran di kota Madinah, bahkan masih mengepung rumah Utsman bin Affan. Kemudian mereka itu mendatangi sahabat-sahabat yang senior, terutama sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW, yaitu sisa daripada 6 sahabat yang diwasikan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Zubair, Talha, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, di mana mereka datang kepada ahli Mesir. Ada mengatakan sekelompok orang Mesir datang kepada Talha, ada lagi mengatakan sekelompok orang Kufah datang kepada Zubair. Kemudian kedua-duanya tidak bersedia untuk dibaiat karena kondisi yang begitu sedang sembraut dan kondisi yang sedang dalam keadaan sedang kacau. Ya, para sahabat pun sedang shock, sedang ditimpa oleh sebuah musibah, kejadian yang tidak pernah terkhayal dalam pikiran mereka, yaitu terbunuhnya khalifah yang mulia Utsman bin Affan, salah seorang sahabat yang mulia, dan
salah satu orang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga, dan juga merupakan menantunya Rasulullah SAW yang menikahi dua putri Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan memaksa Ali radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Namun Ali tidak mau dibayar oleh mereka, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib bermusyawarah dan juga para sahabat-sahabat senior yang lainnya dari sahabat-sahabat yang ada di Madinah, kaum Muhajirin dan Ansar, juga memohon kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Nanti ini akan kita jelaskan lebih rinci apa saja yang terjadi setelah Ali diangkat menjadi khalifah, dan apa saja kejadian-kejadian penting yang perlu kita jelaskan dalam masalah selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun sebelum itu kita akan mencoba melihat tentang biografi Ali bin Abi Thalib, nama ibunya, nama ayahnya, dan anak-anaknya. Tujuan kita membahas ini adalah melihat sedikit nanti yang perlu para pemirsa dan pendengar perhatikan adalah di mana Ali bin Abi Thalib menamakan putra-putrinya dengan nama para sahabiyat. Ini adalah bukti bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki rasa cinta terhadap mereka, rasa hormat terhadap mereka, sehingga dia menamakan putra-putrinya dengan nama-nama para sahabat yang mulia. Kenapa hal ini kita jelaskan sebelum kita merinci nama-nama anak-anak beliau radhiyallahu anhu, adalah untuk membantah kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki rasa kebencian, atau para sahabat memiliki kebencian kepada Ali bin Abi Thalib. Ada semacam permusuhan ya antara sahabat dengan Ali bin Abi Thalib. Hal ini adalah sebetulnya tidak benar dan tidak ada sama sekali buktinya Ali bin Abi Thalib menamakan putra-putri dengan nama para sahabat-sahabat yang mulia tersebut. Karena orang-orang yang ingin membuat sebuah fitnah di tengah umat ini, ingin menyesatkan bagaimana umat ini supaya menerima ajaran mereka, mereka mengkultuskan Ali dan menjelek-jelekkan dan menjatuhkan kehormatan para sahabat yang lainnya. Nah, ini yang di dalam biografi keluarga beliau nanti akan kita lihat, ya, bagaimana beliau menamakan putra-putrinya dengan nama para sahabat-sahabat yang mulia. Kita akan mulai dari nama beliau sendiri, adalah beliau Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Thalib namanya yaitu Abdul Manaf, asalnya Abdul Manaf. Ya. Cucu dari yaitu anak dari paman Nabi SAW, ya, Abi Thalib. Dan Abu Thalib merupakan saudara kandung daripada ayah orang tua dari Nabi SAW, itu Abdullah. Nasab beliau sebetulnya, ya, Ali bin Abi Thalib ini adalah cucu dari anak paman Rasulullah SAW, sekaligus ya menantu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, nama Abu Thalib adalah Abdul Manaf bin Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib ini sudah pernah kita sebutkan namanya adalah Syaibah. Ya, Syaibah dinamakan Syaibah karena waktu lahirnya dia ada rambutnya yang putih. Bin Hashim, ini kakek beliau, yaitu kakek beliau yang dinamakan Hashimiyah, dinamakan kepada Hashimiyah. Dan yang terdapat dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah astafa Kinana min Bani Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa Bani Hashim min Quraisy, wastafa Bani Hashim. Ini keutamaan tentang kabilah-kabilah beliau. Maka para ulama ijma menemukan silsilah beliau secara nama-namanya kepada Bani Kinanah, salah satu suku dari keturunan Bani Ismail. Jadi Hashim, nama Hashim adalah Amru bin Abdul Manaf. Ismu Abdul Manaf, nama Abdul Manaf adalah Mughirah bin Qusay, dan ismu Qusay adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Nah, ini rangkaian keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, dan beliau adalah Al-Hashimi. Nah, beliau dari cucu dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim. Ya. Kemudian kunyah beliau adalah Abul Hasan. Abul Hasan, dan juga diberi kunyah oleh Rasulullah SAW Abu Turab. Ya.
Abu Turab ini ada kisahnya juga, di mana pada satu kesempatan adanya beda silang pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW, putri Rasulullah SAW. Lalu Ali keluar dari rumahnya dan beristirahat di masjid Nabi SAW. Ya, ketika itu Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah dan bertanya, kemana anak pamanmu? Ya, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kata Fatimah, dia keluar ke masjid. Lalu Rasulullah SAW mencari dan menemukan Ali bin Abi Thalib sedang terbaring tidur di masjid, dan kebetulan pakaian yang belum pakai sarung atau semacam rida gitu terlepas dari punggung beliau, dan di punggung beliau menempel pasir atau tanah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kum ya Aba Turab, ya, bangunlah wahai Aba Turab. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib menyukai nama ini, gelar ini, kunyah ini, karena merupakan pemberian dari Rasulullah SAW. Kemudian ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim. Ya, Asad bin Hashim. Wahia awal Hashimiyah, walad Hashimiyan. Jadi ibunya juga dari kabilah Hashimiyah. Ya, maksudnya ayah dan ibunya dari keturunan Bani Hashim. Maka dia merupakan ya orang yang keturunan asli, maksudnya ibu dan ayah dari Bani Hashim. Ya. Dan beliau hijrah masuk Islam yaitu di tahun berumur 8 tahun, ada mengatakan umur 10 tahun, ada mengatakan umur 8 tahun. Dan beliau lebih kecil daripada Nabi SAW 10 tahun, ya, 10 tahun. Jadi ada yang mengatakan beliau lahir sebelum diutusnya Nabi SAW, yaitu sekitar beberapa tahun. Ya, ada yang mengatakan tadi kalau beliau masuk Islamnya umur 8 tahun, berarti beliau setelah masuk Islamnya lahir sebelum ya 8 tahun sebelum beliau diutus gitu. Ada yang mengatakan umur 10 tahun. Beliau termasuk yang dijamin masuk surga. Ya, ini akan kita bahas nanti ya dalam keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Namun kita akan kembali membahas tentang keturunan beliau, keluarga beliau. Ya. Di sini ada faedah sedikit, di mana orang-orang Syiah mengatakan bahwa nama Abu Thalib bukanlah Abdul Manaf, tapi mereka mengatakan namanya adalah Imran. Kata orang-orang Syiah sebenarnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, yaitu innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Jadi beginilah cara-cara orang al-bid'ah itu mengutip-ngutip ayat, ya, sehingga kadang-kadang demi untuk mengangkat menunjukkan kemuliaannya, dia terpaksa mencari ayat-ayat yang kadang-kadang tidak tepat sasaran. Sehingga dikatakan Imran di sini maksudnya, kata orang Syiah Rafidah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa za'ama rawafid anna isma Abi Thalib Imran. Ya, orang-orang Rafidah mengatakan bahwa nama Abu Thalib adalah Imran. Ya, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin, ya, bahwa itu yang terdapat dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Waqad akhtau fi dzalika khata'an kabiran, kata Ibnu Katsir, sungguh mereka dalam masalah ini telah keliru, sangat keliru besar. Walam yata'ammal Qur'an qabla an yaqulu hadza buhta qabla hadza min walam yata'ammal Qur'an qabla an yaqulu hadza, ya, walam yata'ammalu Al-Qur'an qabla an yaqulu hadza. Mereka tidak memikirkan, ya, menenungkan ayat Al-Qur'an sebelum mereka mengungkapkan kebohongan ini, ya. Hadza buhtan minal qawli fi tafsirihim, itu satu pendapat yang mereka gunakan dalam pendapat tafsir mereka. Ala ghairi muradillah ta'ala. Mereka telah menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam ayat tersebut. Fa inna qad dzakara ba'da hadhil ayat qaulu ta'ala. Karena menunjukkan kebatilan tafsir ini, ayat berikutnya, itu ayat yang 34 menjelaskan,
idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ketika istri Imran berbicara, berdoa, ya, berkata, "Ai Rabbku, aku menazarkan anakku ini untukmu," ya. Maksudnya kandungan yang anak yang kukandung ini untukmu, ya, merdekakan untukmu. Di sini adalah, ya, menyebutkan tentang kelahiran Maryam binti Imran alaihissalam. Ya, bukan maksudnya di sini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang ditafsirkan oleh orang Syiah. Nah, ini faedah-faedah yang ingin kita sebutkan bagaimana orang Syiah ini memutarbalikkan fakta dan ayat-ayat Al-Quran untuk melegalkan paham mereka dan kesesatan mereka. Namun satu faedah di sini harus kita ketahui. Apapun ayat atau hadis yang menjadi hujjah bagi orang-orang al-bid'ah, sesungguhnya pada ayat dan hadis itu ada jawabannya. Ima penjelasan ayat sesudahnya atau ayat sebelumnya akan menjelaskan maksud dari apa yang mereka katakan tersebut. Ghaliban gitu ya, secara umum. Kalau tidak dapat pada ayat yang sesuai itu sendiri, pasti ada penjelasan-penjelasan yang menunjukkan bahwa tidak itu yang dimaksud. Ya. Nah, ini satu kaidah ketika kita melihat ada orang-orang yang berhujjah dengan hadis, karena biasanya mereka memotong-motong ayat dan hadis-hadis. Maka kita harus merujuk ayat itu tersendiri atau hadis itu sendiri. Sebenarnya orang-orang mengingkari sifat Allah SWT berdalil dengan firman Allah SWT, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang mirip Allah, atau Allah tidak seperti sesuatu pun. Ya, padahal ini potongan ayat. Kalau kita lanjutkan, wa huwas samiul basir, itu menunjukkan Allah punya sifat. Allah itu maha, ya, maha mendengar lagi, maha mendengar lagi maha melihat. Nah, demikian apapun yang dijadikan hujah oleh orang-orang kelompok manapun saja, sesungguhnya pada ayat itu sendiri, ya, ada jawabannya atau ayat berikutnya. Nah, ini sedikit faedah kita sebutkan tadi tentang garis keturunan Ali bin Abi Thalib ini, di mana orang Syiah mengatakan bahwa nama Abu Thalib bukanlah Abdul Manaf, tapi namanya adalah Imran. Dengan kemudian dia ingin sebetulnya mengangkat keutamaan Ali itu dengan menggunakan ayat ini gitu. Karena Allah mengatakan sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Taib. Sesungguhnya Abu Thalib merupakan, ya, memiliki rasa cinta yang sangat tinggi terhadap Rasulullah SAW karena merupakan anak saudara sendiri, ya. Tetapi Abu Thalib tidak beriman sampai meninggal. Ini kita bicara masalah orang tuanya Ali bin Abi Thalib, ya. Sebenarnya terdapat dalam Sahih Bukhari, di mana ketika itu Rasulullah SAW mendatangi saat beliau mau wafat, ya. Nah, di situ ada Abu Jahal dengan beberapa teman yang lain. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Ami, kul kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ungkapkanlah kalimat yang mana kalimat ini akan dapat aku jadikan sebagai alasan beri syafaat kepadamu di hadapan Allah kelak di akhirat. Ya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lalu Abu Jahal dan beberapa teman-temannya, "Atarghab amilati Ibrahim, amilati Abdul Muttalib?" Apakah engkau enggan dari mengikuti agama Abdul Muttalib gitu. Maka akhirnya, "Innahu ala millati," disebutkan Abdul Muttalib, "wa aba yaqula la ilaha illallah." Ya, tetapi dia enggan untuk menyampaikan kalimat tauhid tersebut, dan dia meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Kata Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, "Wa hadza yubayyin khata' ar-Rafidhah fi da'wahum." Ini juga menjelaskan tentang kesesatan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Abu Thalib telah masuk Islam, ya. Wa fira'u dzalika bila dalilin, ya, dan ini adalah kebohongan yang tanpa ada dalil dan menentang nusus-nusus yang telah jelas, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, ini beberapa faedah-faedah i'tiqad yang hubungan dengan keturunan Ali bin Abi Thalib, di mana orang-orang Syiah pun mengatakan ayah kandung dari Ali bin Abi Thalib mereka mengatakan telah masuk Islam. Ya, padahal dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa Abu Thalib tidak beriman dan meninggal dalam keadaan kufur. Sehingga dalam hadis yang lain, Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apakah engkau bisa memberikan sesuatu untuk pamanmu yang selama ini selalu menjagamu, membelamu dari gangguan orang-orang musyrikin? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, wajatu fitah min fi asfal min nar, dan dia berada di kerak-kerak neraka, ya, summa syafa'tu fihi, kemudian disyafaat dan dijadikan dhahim minan nar, dijadikan di permukaan api neraka dia. Yalbisu na'laini minan nar, ya, dia memakai dua sandal dari api neraka,
taghli minhu dima'uhu, menyebabkan otaknya mendidih. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Talib tidak mengucapkan kalimat tersebut, dan sehingga Rasulullah mengatakan dia berada dalam azab yang keras, azab yang dalam, azab neraka yang begitu keras. Akhirnya Rasulullah SAW dapat memberikan sebuah syafaat, hanya meringankan bentuk azabnya. Dia memakai 2 sendal dari api neraka dan membuat benaknya mendidih. Taib, itu sedikit tentang orang tua beliau. Adapun ibunya, ya, Fatimah tadi, ibunya Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf, itu masuk Islam. Nah, masuk Islam, ya, dan berhijrah ke Madinah. Ya, tadi sudah kita jelas, dia merupakan Ali bin orang-orang Bani Hashim yang melahirkan Hashimiyah, maksudnya ibunya dari kabilah Hashimiyah, ayahnya dari kabilah Hashimiyah. Dan ibunya ini meninggal waktu Nabi SAW masih hidup. Taib, itu tentang ibunya masuk Islam tapi ayahnya tidak. Kemudian Ali Abi Thalib menikahi putri Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan pada tahun kedua Hijriyah, ada yang mengatakan pada tahun yang lainnya. Menikahi putri Rasulullah itu Fatimah binti Rasulullah SAW. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan beliau, di samping juga bagaimana rasa cinta beliau nanti akan kita sebutkan, bagaimana rasa cinta Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib dan keutamaan Ali bin Abi Thalib dalam di sisi Rasulullah SAW. Dari Fatimah binti Rasulullah SAW, beliau memiliki 3 anak. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhassinan. Ya, Muhassinan ini meninggal waktu kecil. Jadi yang hidup anak beliau dari Fatimah hanya 2, Hasan dan Husain. Baik. Kemudian anak-anak beliau yang lain, dari istri-istri yang beliau yang lain, itu ketika beliau menikahi Khawlah binti Ja'far dari Bani Hanafiyah, itu mempunyai anak namanya Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah. Ini saudara saya dengan Hasan dan Husain. Ya. Kemudian, ya, orang-orang Syiah juga mengaku, ya, mengatakan bahwa Muhammad Hanafiyah ini memiliki maksum gitu ya. Dikatakan oleh orang Syiah, sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, walakin laisa maksum. Ini ya, hakikatnya enggak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Ya, tidak pula orang yang lebih afdal daripadanya, Abu Bakar dan Umar, Utsman, yang tadi telah kita jelaskan, ya. Dan tidak harusnya dia itu maksum. Tidak harus maksum seorang imam itu, seorang yang mulia itu, karena dia Muhammad Hanafiyah ini tidak maksum sebagaimana yang diyakini oleh orang Syiah. Dan orang Syiah sebetulnya bukannya Muhammad Hanafiyah saja dianggap maksum oleh dia, adalah imam yang 12 yang tersebut dalam akidah mereka itu, mulai dari Ali, Hasan, Husain, ya, kemudian Muhammad Hanafiyah ini, terus ke anak-anak beliau berikutnya yang imam-imam mereka anggota dari keturunan Husain, itu maksum semua menurut orang-orang Syiah. Jadi bahkan mereka mengatakan bahwa pendapat imam itu dapat memansuhkan Al-Quran. Ya. Sebenarnya disebutkan dalam kitab-kitab referensi Syiah, dan juga terutama kitab yang utama dalam keyakinan Syiah adalah kitab Usul Kafi. Ya. Itu anak beliau. Jadi sudah 4 Muhammad Hanafiyah. Kemudian ada nama beliau lagi Umar bin Ali. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, beliau menamakan anaknya Umar. Ya. Ini menunjukkan, ya, tidak adanya rasa kebencian antara sahabat atau antara Ahlul Bait dengan sahabat. Dan sebelum kita sebutkan, Umar sendiri pun menikahi putri Ali, Ummul Kulsum, ya. Kemudian di sini Ali juga menamakan anaknya bernama Umar, ya. Umar bin Ali. Kemudian saudara dari Umar bin Ali ini, ibunya adalah yaitu dari kabilah Taglibiyah. Saudaranya adalah atau saudarinya adalah Ruqayyah Al-Kubra, Ruqayyah Al-Kubra. Ya. Tapi wahuma tau'amani, lahir kembar, ya, dalam keadaan kembar, Umar bin Ali dan putrinya, saudarinya yaitu Ruqayyah Al-Kubra. Jadi sekarang sudah 5 anak beliau, 6, Hasan, Husain, Muhassin, Muhammad Hanafiyah, Umar bin Ali, kemudian Ruqayyah Al-Kubra. Yang ke-6. Kemudian ada lagi nama anaknya Al-Abbas Al-Akbar. Ini diberi nama sesuai dengan paman beliau sendiri, ya. Abbas adalah saudara dari Abu Talib.
bin Ali, yuqalu laha as-Saqa, qutila ma'al Husain, dan ini terbunuh saat kejadian terbunuhnya Husain di Karbala. Itu Abbas Al-Akbar. Saudara-saudara Abbas ini adalah ya Utsman. Nah, ini. Jadi beliau menamakan anak beliau tadi Umar, kemudian menamakan anak beliau Ruqayyah, kemudian ini juga nama sahabiat ya kan? Kemudian Abbas, kemudian menamakan anak beliau Utsman. Ya, Utsman. Dan Ja'far wa Abdullah. Ini adalah ibunya dari Ummul Banin Kulabiyah, ya, Kulabiyah. Nah, dari suku Bani Kilab. Nah, ini anak-anak beliau. Jadi sudah berapa nama sahabat yang beliau namakan anak beliau dengan menamakan anak-anaknya dengan nama-nama sahabat? Ada 3 yang tidak sebut. Ada 4 ya. Ada tadi Umar, kemudian ada Ruqayyah, ada Abbas, kemudian ada Utsman, ada Ja'far. Ja'far juga sahabat Nabi, dan ini Ja'far adalah yaitu saudaranya sendiri sebetulnya, karena Ali bin Thalib punya anak juga, Ja'far bin Abi Thalib, yang masuk Islam. Kemudian ada lagi putra beliau namanya Ubaidillah wa Abu Bakar. Nah, jadi sudah menamakan anak-anak beliau menamakan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, yaitu Ubaidillah dan Abu Bakar. Jadi beliau namakan itu dan nama-nama Khulafaur Rasyidin dan anak-anaknya. Ya. Tetapi 2 anak beliau Ubaidillah dan Abu Bakar ini tidak memiliki keturunan lanjutan, tidak punya keturunan. Ibunya adalah Laila binti Mas'ud An-Nahsyaliyah. Nah, jadi beliau namakan itu putra-putranya dengan nama para sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, ini yang tadi kita katakan, kalau seandainya ada rasa kebencian, mana mungkin seseorang memusuhi seorang lain, lalu namakan dengan anak musuhnya. Gak bakal. Ini supaya kita tahu bahwa cerita-cerita karangan-karangan yang dibuat oleh orang-orang Syiah untuk menjatuhkan sahabat adalah tidak benar, bahwa Ali membenci para sahabat Khulafaur Rasyidin, tidak benar. Ada permusuhan antara mereka, tidak benar. Buktinya Ali bin Abi Thalib menamakan putra-putranya dengan nama para sahabat yang mulia tersebut. Kemudian ada lagi nama putra beliau Yahya bin Ali. Ini meninggal masih kecil. Ibunya adalah Asma binti Umais. Siapa Asma binti Umais? Adalah jandanya Abu Bakar Siddiq anhu. Ya. Ini menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib. Taib. Muhammad bin Ali Al-Asghar. Ada lagi nama putra beliau Muhammad bin Ali Al-Asghar. Ya, li ummil walad. Nah. Kemudian ada lagi putri beliau namanya Ummul Hasan wa Ramlah. Ya, nama anaknya lagi Ramlah. Ummuhuma, ibu keduanya adalah Ummu Sa'id binti Urwah, ya, binti Mas'ud As-Saqafi. Ya. Kemudian ada lagi putri beliau namanya Zainab As-Sughra. Kemudian wa Ummul Kulthum As-Sughra, wa Ruqayyah As-Sughra, wa Ummu Hani, wa Ummu Kiram, wa Ummu Ja'far, ismuha Jumanah, ya, wa Ummu Salama, wa Maimunah, wa Khadijah, wa Fatimah, wa Umama. Ya, ini ada putri-putri Ali, yaitu li ummahati auladi syatta. Ini dari keturunan dari budak-budaknya beliau yang beliau nikahi, yang beliau kawini. Ini anak-anak beliau semua. Banyak sekali ya. Nah, beliau namakan dengan Khadijah, Maimunah, Ummu Salamah, ya. Kemudian juga Fatimah, sama dengan nama istri beliau sendiri, yaitu putri Rasulullah SAW. Nah, ini adalah sekilas tentang keluarga anak-anak Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini juga kelihatan oleh kita kesesatan orang Rafidah yang lain. Ya, kesesatan lain dari orang-orang kelompok Rafidah adalah kenapa mereka hanya mengkultuskan keturunan Husain. Padahal Hasan dan putra-putri Rasulullah, putra-putri Ali yang lainnya punya keturunan. Tetapi mereka hanya kenapa menguturkan Husain saja, keturunan dari Husain saja. Nah, ini yang satu pertanyaan bagi kita. Para ulama menjelaskan karena Husain itu menikahi putri Yazdajir yang pernah kita sebutkan sejarah waktu Umar bin Khattab menaklukkan dalam perang Qadisiyah. Lalu tertawan putrinya Yazdajir, rajanya Persi, lalu diberikan untuk Husain. Husain menikahinya. Jadi mereka memuliakan Husain itu adalah mereka anggap
darah biru ketemu darah biru, dan itu mereka anggap darah suci. Di situ mereka mengagungkan. Jadi Ahlul Bait menurut orang Syiah Rafidhah akhirnya hanya tersimpul pada keturunan Husain saja. Padahal Ahlul Bait itu banyak. Sebenarnya kita sebutkan Ahlul Bait itu mencakup semua anak-anak paman Nabi, bukan hanya anak paman Nabi dari Abu Thalib saja, bukan hanya anak Ali bin Abi Thalib saja. Ya, bahkan kalau kita ambil dari anak Abu Thalib saja ada Ja'far, ada Uqil, ya, ada Ali bin Abi Thalib. Semuanya punya anak dan memiliki keturunan. Kalau dari paman ada Hamzah, ada Abbas, dan semua juga punya anak. Abdullah bin Abbas, kemudian juga punya Fadl bin Abbas, dan seterusnya banyak lagi ya, keturunan-keturunan Abbas. Itu Ahlul Bait semua. Nah, kemudian dari putra-putri Ali yang tadi sebagian kita sebutkan nama-namanya, itu punya keturunan. Hasan pamannya punya keturunan yang banyak juga. Ya, bahkan sampai hari ini ada yang diketahui keturunannya seperti yang Raja Maroko dan Raja Urdun, ya, Yordania, itu asli keturunan Ahlul Bait. Ya, tapi dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain. Makanya orang Syiah Rafidhah mau gabung menghormati mereka. Seharusnya kalau mereka mengakui bahwa yang memimpin umat harus Ahlul Bait, mesti mereka itu mengakui kekuasaan dan bergabung dengan kekuasaannya Maroko atau Yordania gitu. Nah, ini kita bisa biar kita tahu sebetulnya apa sih yang ada di belakang dakwah ataupun keyakinan orang Syiah Rafidhah itu, apa yang tersimpan di belakangnya. Nah, ini yang ingin kita jelaskan sehingga kita tahu bahwa anak Ali bin Thalib itu tidak hanya dua, Hasan Husain saja. Ada Muhammad bin Hanafiyah, yang kita katakan ini banyak anak lagi putra-putri beliau yang tadi sudah banyak kita sebutkan. Ya, nah itu gunanya kita mengerti tentang biografi dan anak keturunan beliau biar kita tidak tertipu dengan opini-opini yang dibuat oleh orang Syiah Rafidhah untuk mempengaruhi keyakinan kaum muslimin ya dalam memuliakan Ahlul Bait maupun memuliakan para sahabat. Kita wajib mencintai para sahabat, kita wajib mencintai para Ahlul Bait. Namun kita dilarang untuk mengkultuskan mereka atau membenturkan antara mereka, ya, membuat semacam skenario kisah-kisah seakan-akan di antara mereka ada permusuhan ya dalam kehidupan mereka. Taib. Kemudian kita lanjutkan beberapa keutamaan beliau nih, Ali bin Abi Thalib ini akan kita lanjutkan. Beliau termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga ya. Yang ini sudah berkali kita bahas saat kita menyebutkan hadis keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, dan Ali juga salah satu dari 10 sahabat yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, satu ungkapan, mereka adalah dari penghuni surga yang dijamin masuk surga. Kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, ya, Sa'ad bin Zaid fil jannah, ada Zubair fil jannah, kemudian Abu Ubaidah Mujarrah fil jannah, ya, ada 10 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Zaid, kemudian adalah yang Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi ya, lupa saya namanya, yang di dalam hadis yang 10 itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah sebagai penghuni surga. Yaitu Abu Ubaidah dan satu lagi di ujung-ujung namanya. Ya, saat ini saya lupa namanya yang ke-10. 10 orang sahabat tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana ya, dan Rasulullah SAW mempersaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Antara kaum muhajirin dan ansar, atau antara muhajirin sendiri. Tujuannya adalah untuk menggabung sahabat-sahabat yang memiliki kekurangan dari sisi materi dengan sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan di bidang di sisi materinya lebih kuat.
Tapi Rasulullah SAW mempersaudarakan Ali bin Thalib dengan dirinya sendiri. Ini salah satu keutamaan. Ya. Dan juga beliau merupakan menantu Rasulullah SAW. Ini yang sudah kita sebutkan tadi, Fatimah. Kemudian adalah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau menerima wahyu hari Senin. Itu Ali bin Thalib beriman, yaitu hari Selasanya. Begitu, hari Selasanya dia beriman. Masuk Islamnya. Nah, dan umurnya waktu masuk Islam, tadi yang kita sebutkan ada yang mengatakan umur 8 tahun, ada yang mengatakan umur 10 tahun. Dan beliau terkenal dengan keberaniannya, nanti akan kita sebutkan ya beberapa syawahid ataupun bukti-bukti dari sejarah tentang keberanian beliau. Kemudian tadi yang kita sebutkan, beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ini juga keutamaan beliau. Dimana telah kita sebutkan Abu Bakar adalah orang di kalangan orang-orang dewasa yang pertama masuk Islam. Di kalangan para hamba sahaya adalah Zaid bin Sabit, atau yang Zaid bin Harisa. Ya. Kemudian dari kalangan wanita adalah istri beliau Khadijah. Kemudian setelah itu ini tadi yang kita sebutkan, disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la, Bu'isa Rasulullah SAW yaumal isnin wa aslamtu yaumas sulasa. Ini kata Ali bin Abi Thalib, ketika Rasulullah itu diutus dapat wahyu hari Senin, aku beriman masuk Islam pada hari Selasa. Memang Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul, itu menjadi Nabi, wahyu yang pertama turun, itu adalah hari Senin. Sebenarnya ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, ya, fihi wulitu wa fihi uhiya ilayya. Ya, dan hari itu aku dilahirkan, dan hari Senin juga aku pertama mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Umurnya ketika masuk Islam tadi yang mengatakan, ada yang mengatakan umur 10 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Ya. Dan beliau semenjak kecil tidak pernah menyembah berhala. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam sebuah riwayat dari Hasan bin Zaid bin Hasan menyebutkan bahwa beliau tidak pernah selama kecil beliau, yang masih berumur 8 tahun, beliau masuk Islam dan tidak pernah menyembah berhala sebelumnya. Kemudian kita juga ingat di keutamaan beliau adalah bagaimana ketika Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah SAW memerintahkan agar Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau. Kemudian di pagi harinya Ali disuruh untuk menyerahkan amanah ataupun titipan-titipan orang kafir Quraisy untuk menyerahkan kepada pemiliknya masing-masing. Taib. Nanti akan kita sebut, dan beliau mengikuti semua perperangan yang terjadi di masa Rasul kecuali yaitu perang Tabuk. Nah, ini yang tadi ini suatu keutamaan juga bagi Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau tidak ikut perang Tabuk, beliau mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW kenapa beliau tidak diajak ikut perang Tabuk. Rasulullah SAW menjawab, karena orang munafikin menyatakan, membuat sebuah macam menyebarkan sebuah berita hoax di tengah-tengah kaum muhajirin bahwa Rasulullah SAW tidak suka pada Ali, sehingga Ali dibiarkan untuk tinggal di Madinah bersama anak-anak dan para wanita. Kata orang-orang munafikin menyebar isu itu. Akhirnya Ali bin Thalib mendatangi Rasulullah SAW, ya, kenapa engkau tinggalkan aku bersama anak-anak dan juga perempuan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, anta binni bimanzilati Harun bin Musa. Ya, engkau ini adalah saudaraku, engkau bagaikan persaudaramu denganku itu bagaikan antara Harun dengan Musa. Harun dan Musa adalah saudara yang begitu dekat karena saudara seibu dan seayah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, illa annahu la nabiyyan ba'di, tapi tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah ketika mengatakan engkau bagikan antara aku dan kamu itu bagikan hubungan antara Harun dengan Musa, tapi tidak ada lagi nabi setelahku. Ini yang menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi itu sebuah penenangan yang diberikan Rasulullah SAW kepada Ali bin Thalib ketika Ali bin Thalib ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pengganti beliau di Madinah saat perang Tabuk. Kemudian di perang Uhud beliau kena sekitar 10 bacokan ya atau 19 bacokan waktu perang Uhud. Nanti akan kita sebutkan keutamaan-keutamaan beliau ya, dan kisah beliau tadi disebutkan kenapa beliau dinamakan Abu Turab. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab adab beliau dari Sahal bin Sa'ad qala in kana ahabbu asma Ali in kana ashabul asma Ali radhiyallahu anhu ilaihi Abu Turab. Ya, kata Sa'al bin Sa'ad, sungguh nama yang paling senang oleh Ali bin Abi Thalib adalah kunyahnya yang diberi oleh Rasulullah SAW, itu Abu Turab. Wa in kana la yafrah ayyuda'a biha. Ya, karena dia senang dipanggil nama Abu Turab. Wa ma sammahu Abu Turab illa Nabi SAW. Tidaklah menamakannya sebagai Abu Turab kecuali Nabi SAW. Itu ghadaba yauman Fatimah. Ketika suatu kali dia marah sama Fatimah, lalu dia pergi keluar rumah dan tidur di masjid. Ya, fataja ila jidari fil masjid. Ya, tidur dekat dinding sebuah masjid. Nah, wajah Nabi SAW waqad imtala dharuhu turaban.
ya, di mana punggungnya banyak pasir atau tanah. Maka Nabi SAW mengusap punggungnya, membersihkan tanah atau pasir di punggungnya. Yaqul ijlis Aba Turab, duduklah hai Aba Turab. Nah ini juga ada semacam terapi ya di dalam berkeluarga ya. Di dalam kisah Ali bin Abi Thalib ini gitu ya. Jika dia sedang marah, dia keluar rumah saja, ya, menghindari tempat dan kondisi yang sedang tidak nyaman itu. Ini salah satu solusi jika kita ada permasalahan dalam masalah keluarga. Ali bin Abi Thalib justru menghindar dari mengadakan semacam percekcokan atau melanjutkan semacam perselisihan itu, maka dia lebih jabat menghindar dulu, ya, sehingga dia tidur di masjid. Baik. Kemudian, ya, kita bicara tentang keutamaan hadis-hadis yang telah terdapat yang telah kita sebutkan dalam beberapa riwayat sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW tadi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, sebenarnya bahkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah membiarkannya atau menugaskannya untuk tinggal di Madinah ketika Rasulullah pergi perang Tabuk. Ya, anna Rasulullah SAW khallafa Ali bin Abi Thalib fi ghazwati Tabuk. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, di mana bahwa Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib waktu perang Tabuk untuk tinggal di Madinah. Faqala ya Rasulullah, takhlufuni fin nisa wa sibyan, wahai Rasulullah, engkau biarkan aku tinggal, ya, bersama wanita-wanita dan anak-anak kecil. Amma faqala, maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, amma tarda an takuna minni bimanzati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di. Ya, tidakkah engkau redha bahwa engkau itu hubungannya, kedekatanmu denganku itu, kata Rasulullah SAW, adalah bagaikan kedekatan antara Harun dengan Musa, saudara kita. Ya, rasa cinta yang dalam. Ya. Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Tetapi nggak ada lagi nabi setelahku. Ini barangkali, ya, jangan sampai tergambar oleh orang-orang, ya, bahwa Ali itu adalah pengganti Rasulullah dalam memikul tugas risalah. Tidak. Hanya dalam kekuatan ukhuwah Islamiyahnya yang digambarkan dalam hadis ini. Bukan masalah melanjutkan tugas risalahnya. Jadi bukan berarti dia pengganti Rasulullah sebagai nabi setelah Rasulullah wafat. Maka di akhir hadis disebutkan ghaira annahu la nabiyya ba'di. Tidak ada kali nabi setelahku. Ini juga dalil, salah satu dalil menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, ya. Walaupun hadis-hadis yang bicara masalah khatamun nubuwah, telah ditutupnya pintu kenabian itu banyak sekali. Kemudian juga diriwayatkan dari Sa'al bin Sa'ad tadi yang, ya, hadis yang terang perang yaitu Khaybar. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullah ala yadayhi. Ya. Besok aku akan menyerahkan tongkat komando, ya, pasukan, ya, pada seseorang yang Allah akan menaklukkan musuhnya melalui tangan orang ini. Nah, makanya hadis ini terdapat keutamaan yang besar sekali dari Abi Thalib, sampai Umar pun mendengar hadis ini pun, ya, di pagi harinya berkeinginan dia yang mendapat keutamaan ini. Jadi kata Umar dalam menyebutkan, aku tidak pernah bercita-cita mendapatkan kedudukan kecuali pada hari saat perang Khaybar, di mana Rasul mengatakan, yaitu bahwa dia akan menyerahkan tongkat komando untuk melawan musuh, ya, orang Yahudi saat itu di Khaybar, ya, yang menaklukkan musuh melalui tangannya. Kemudian keutamaan yuhibbullah wa rasulah, yang mana orang ini adalah dijamin dia itu oleh Rasulullah telah mencintai Allah dan Rasulnya. Ini ke tazkiyah, ya. Kemudian wa yuhibbullah wa rasul. Kemudian juga keutamaan ketiga adalah Allah dan Rasul mencintai orang ini. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Jadi malamnya itu para sahabat, ya, enggak tidurlah, mikir siapa yang kira-kira besok akan mendapat, ya, atau bendera komando itu, tongkat komando yang mau diserahkan oleh Rasulullah SAW itu, ya, semua keinginan dia yang terpilih. Nah, ini lihat bagaimana keutamaan terdapat dalam hadis ini, sampai-sampai semua sahabat nggak tidur malam itu ingin memikirkan siapa yang akan mendapat besok itu, keutamaan yang disebutkan dalam hadis itu. Falamma asbahan nasu ghadau ala Rasulullah SAW. Tak kala pagi hari, mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW. Kulluhum yarju ayu'taha. Masing-masing ingin dia yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Dia yang terpilih, ya. Faqala, tiba-tiba, ya, Rasulullah berkata, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Faqilahu wa yashtaki ainaihi. Lalu dikatakan, ada yang menjawab, sahabat menjawab, ia sedang sakit mata. Sedang sakit mata.
Faqala farsilu ilaihi. Tolong ada yang menjemput, yang memanggilnya, kata Rasulullah SAW. Fa utiya bihi, lalu setelah dia datang, fa basaqa Rasulullah SAW fi ainaihi wa da'alahu. Rasulullah SAW meniup matanya yang sakit itu dan mendoakan sembuh. Fa barra hatta ka'an lam yakun bihi waja'un. Fa atahu rayah. Ya, lalu matanya yang tadi sedang sakit langsung sembuh dan tidak ada sedikit rasa perih dan seakan-akan tidak pernah ada sakit, ya. Lalu Rasulullah menyerahkan tongkat itu, bendera komando itu atau tongkat komando itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini keutamaan Ali bin Abi Thalib, ya. Memang terbukti di mana dialah yang mampu menembus benteng orang Yahudi saat itu. Ya, nanti akan disebutkan barangkali dari berikutnya di mana dia mencabut itu pintu benteng yang itu dengan sendirinya. Setelah dia diangkat, dia menangkis panah-panah orang Yahudi dari melalui pintu itu. Sebagian sahabat yang tadi mencoba pintu yang diangkat oleh Abi Thalib itu, ada yang mengatakan mencoba, ada yang mengangkat 4 orang atau 6 orang, nggak keangkat itu pintu 6 orang sahabat. Ali bin Thalib sendiri yang mengangkat itu pintu, diangkat oleh dia dan dijadikan sebagai tamengnya untuk menangkis panah-panahnya orang-orang Yahudi, ya. Dan dia mampu menerobos bentengnya orang Yahudi di Khaybar saat itu. Nah, itu keutamanya. Cuman dalam hadis ini banyak sekali para ulama mengambil faedah-faedah yang azim, ya. Pertama adalah takdir, beriman kepada takdir. Ya, sebenarnya para sahabat sudah nggak tidur malam, udah pergi pagi-pagi menemui Rasulullah SAW, berkumpul ke Rasulullah SAW. Tapi yang takdir bukan buat mereka, buat Ali bin Abi Thalib. Ya, maka Ali bin Abi Thalib karena sakit dia nggak bisa datang. Tapi kalau takdir buat dia, coba lihat, ya, dia dicari Rasulullah SAW, ditanya mana Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian juga terdapat dalam hadis kisah ini, yaitu bagaimana mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Rasulullah SAW yang Ali bin Thalib tadi sakit mata, dihembus, ditiup, kemudian didoakan, sembuh. Kemudian juga keutamaan Ali bin Thalib sendiri, di samping dari awal hadis, Allah mencintainya, dan Rasul mencintai Ali bin Thalib, dan Ali pun orang yang benar imannya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian juga penaklukan termampunya menembus benteng orang Yahudi di Khaybar saat itu. Taib. Kemudian, diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Lamma nazalat hadhil ayah nadu abna'ana wa abna'akum, ini adalah mubahalah antara Rasulullah SAW dengan orang Nasrani dari Yaman dalam surah Al-Imran, ya. Rasulullah SAW memanggil Ali dan Fatimah dan Hasan wa Husain, Allahumma haulai ahli, mereka itu adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Nah, tetapi bukan berarti bahwa istri-istri Nabi tidak termasuk ke dalam keluarga Rasulullah SAW, karena ayat ini menunjuk turun di salah seorang rumah istri Nabi. Ibnu Katsir menyatakan bahwa sebab nuzul dan tempat nuzul ayat lebih utama masuk ke dalam ayat. Maka ulama mengatakan masuknya Ali ke dalam ayat ini adalah melalui hadis Rasulullah SAW, yaitu haulai ahli. Nah, istri-istri Rasulullah juga bagian dari Ahlul Bait. Di mana orang Syiah memandang bahwa istri Rasulullah tidak bagian dari Ahlul Bait. Ini juga kekeliruan lain dari orang Syiah. Karena Rasulullah mengatakan seperti Aisyah umpamanya, ketika orang-orang munafikin menuduh Aisyah berbuat sesuatu yang keji, ya, Rasulullah berpidato mengatakan maya'dzuruni fi ahli wa yadhkuru rajulan, ya, la arifu annahu lam yaqul ala ahli illa ma'i, ya, maya'dzuruni fi ahli. Rasulullah, siapa bisa membelahku dalam masalah keluargaku yang sedang difitnah oleh orang munafikin ini. Ahli. Jadi banyak sekali sebetulnya dalil masalah ini, bahwa istri Nabi SAW bagian daripada Ahlul Bait, bukan hanya Hasan dan Husain saja, atau Husain anak-anak dari Husain saja. Kemudian juga dalam hadis yang akan Imam Tirmizi dari Zaid bin Arqam, bahwa Nabi SAW bersabda, man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Ya, siapa yang menganggap aku sebagai orang yang dia cintai, maka Ali juga harus dia mencintai. Orang yang menganggap Ali sebagai saudaranya, maka orang yang mencintai aku, ya, maulahu, maka dia harus juga mencintai Ali bin Abi Thalib. Ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana tidak bolehnya menyakiti Ahlul Bait, juga terdapat di sini. Kemudian juga keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam banyak riwayat, ya, ada Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sabdanya, Allahumma walli man wallahu wa adi man adahu. Ya Allah, ya, tolonglah orang yang menolongnya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib.
Kemudian ya, diwakilkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dari Buraidah bahwa Rasulullah bersabda, "Inna amarani bihubbi arba'atin." Aku diperintahkan oleh Allah SWT mencintai 4 orang. Wa akhbarani annahu yuhibbuhum, dan Allah memberitahu bahwa Allah mencintai mereka. Qila ya Rasulullah samihim lana. Ya Rasulullah, siapa mereka? Tolong beritahu nama mereka. Ali minhum, ya, salasan, wa Abu Dzar wa Miqdad wa Salman. Ya, kadang-kadang hadis yang ini yang dijadikan oleh orang Syiah bahwa memasukkan mereka-mereka ini sebagian Ahlul Bait, ya, Abu Dzar, Miqdad dan Salman. Ya, tapi kita harus mengerti bagaimana cara memahami hadis-hadis keutamaan-keutamaan ini, bukan berarti sebenarnya yang dipelintir oleh orang Syiah sebagai dalil bahwa dia adalah orang telah membawa wasiat, mendapat wasiat dari Rasulullah untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tidak. Ya, tidak ada seorang pun sahabat memahami seperti itu, dan juga Ali bin Abi Thalib pun tidak pernah memahami sabda Rasulullah SAW itu sebagai wasiat, dia sebagai pengganti Rasulullah SAW, sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Baik, masih banyak sebetulnya keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan dari kesempatan yang lain kita akan bicarakan, ya, dan apa saja kejadian di masa kekhalifahannya, dan ada kemajuan apa saja di masa kekhalifahannya, peristiwa apa saja, seperti nanti kita akan bicarakan tentang kisah tadinya perang Jamal, kisah tadinya perang Siffin, bagaimana hakikat sebetulnya terjadi perang tersebut, dan bagaimana mauqif para sahabat atau pandangan para sahabat dalam menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Untuk sementara waktu, materi yang dapat kita bahas cukup sampai di sini dulu. Insyaallah pada kali yang lain kita akan lanjutkan nanti pembahasan kita tentang kelanjutan tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa